gozaimasu. Hamareno Romato desu. Sekarang minasan kita masuk ke bab 7 atau Dai Nanaka. Di bab 7 ini kita bahas 3 poin. Poin pertama kita lihat dan kita pelajari. Subjek wa alat atau sarana de, lalu aktivitasnya. Minasan, pada saat melaksanakan aktivitas kan pasti ada alat yang kita gunakan kan. Nah, alat yang kita gunakan itu dalam menjalankan suatu aktivitas kita gunakan partikel D. Nah, partikel D di bab 7 ini bisa diartikan sebagai pakai atau menggunakan. Pakai atau menggunakan. Kita lihat contoh kalimat yang pertama. Gakusei wa enpitsude kakimasu. Gakusei wa enpitsude kakimasu. Nah, sekarang si gakusei ini dia melakukan suatu aktivitas yaitu kakimasu atau menulis. Entah itu karangan, entah itu narasi dan sebagainya. Nah, ada dong alat yang dia pakai. Alat yang dipakai adalah enpitsu. Enpitsu. Maka gakusei wa enpitsude kakimasu. Murid menulis pakai pensil. Murid menulis pakai pensil. Kita lihat kalimat yang kedua. Roni san wa komputa de repoto tsukurimasu. Roni san wa komputa de repoto tsukurimasu. Sekarang si Roni san ini sedang membuat laporan. Nah, kebetulan alat yang dia pakai untuk membantu pembuatan laporan ini ialah komputer. Maka Roni san wa komputa de repoto tsukurimasu bisa diartikan Tuan Roni membuat laporan pakai atau menggunakan komputer. Oke, saya rasa poin pertama sudah selesai. Kita lihat poin yang kedua. Poin kedua ini adalah subjek wa penerimani nani. Nah, maksudnya yang di sini ialah objek ya, atau biasanya sih kata benda, kata benda. Kata benda o agemas atau oshiemas atau kashimas. Nah, pola kalimat seperti ini digunakan pada saat si subjek itu bersifat memberikan objek atau kata benda kepada si penerima itu tadi. Yang memberikan bukan hanya agemas saja ya, tapi oshiemas juga itu kan artinya memberitahukan, bersifat memberikan juga. Begitu juga dengan kashimas, itu kan meminjamkan, bersifat memberikan juga. Nah, yang perlu diperhatikan ialah partikel ini ya, ini. Jadi siapa penerima objek tersebut, kita bubuhkan partikel ni. Karena dalam bahasa Indonesia partikel ni di sini kalau bersifat memberikan ya kata kerjanya, maka ini di sini artinya kepada atau bisa juga untuk ya, tergantung kata kerjanya. Kita lihat contoh kalimat yang pertama. Isan wa risan ni keiki o agemashita. Isan wa risan ni keiki o agemashita. Nah, si Isan ini dia memberikan kue. Nah, kebetulan penerimanya ini adalah risan. Risan. Karena ada penerimanya, maka kita bubuhkan partikel ni. Maka Isan wa risan ni keiki o agemashita bisa diartikan Tuan I atau Li memberikan kue kepada Tuan Ri. Nah, lalu kita lihat contoh kalimat nomor 2. Nah, mungkin ini umum digunakan ya minasan. Sensei wa gakusei ni nihongo o oshiemasu. Sensei wa gakusei ni nihongo o oshiemasu. Sensei atau pengajar ini dia mengajarkan bahasa Jepang. Kepada siapa gitu kan? Nah, kebetulan penerimanya ini ialah si gakusei atau siswa itu tadi. Maka kita bukan partikel ini. Oleh karena
Sensei wa gakusei ni nihongo wo oshiemasu bisa diartikan guru atau pengajar mengajarkan bahasa Jepang kepada murid atau gakusei. Ya. Oke, saya rasa poin kedua juga sudah cukup. Kita lihat poin ketiga. Nah, poin ketiga ini merupakan kebalikan dari si poin nomor 2. Kalau tadi poin nomor 2 itu subjeknya adalah pemberi, maka di poin ketiga ini subjeknya adalah si penerima. Subjek wa pemberi ini atau kara kata benda atau objek o moraimas atau naraimas atau karimas. Pola kalimat ini digunakan pada saat si subjek ini atau si penerima ini dia menerima suatu objek atau kata benda dari si pemberi itu tadi. Ya. Lalu naraimas dan karimas pun bisa diartikan sebagai menerima ya. Karena naraimas itu sendiri merupakan menerima pelajaran dan karimas itu sendiri artinya meminjam. Meminjam pun kan bisa diartikan sebagai menerima. Ya, menerima juga. Oke. Lalu kita lihat contohnya. Ri-san wa I-san ni keiki o moraimashita. Ri-san wa I-san ni keiki o moraimashita. Si Ri-san ini dia menerima kue. Menerima kue. Dari siapa nih? Dari si I-san. Minasan, kalau kalian jeli, kalimat ini kurang lebih sama dengan kalimat di poin 2 nomor 1 ini. Karena si Sang sebagai pemberi dan kebetulan dia sebagai subjek. Nah, di kalimat yang poin ketiga ini kebetulan si Sang ini bukan sebagai subjek, karena si subjeknya ini merupakan si Risang sebagai si penerima. Nah, lalu kalau yang perlu diperhatikan, partikel ini pada saat kata kerjanya moraimas atau naraimas atau karimas, mohon maaf, maka ni di sini artinya dari ya, dari. Maka Risang wa I-san ni keiki o moraimashita bisa diartikan Tuan Ri menerima kue dari Tuan I atau Tuan Ri. Kita lihat poin selanjutnya. Jishusei wa taishikan kara futo o moraimashita. Jishusei wa taishikan kara futo o moraimashita. Jishusei itu artinya pemagang ya minasan. Kurang lebih artinya sama dengan kenshusei. Taishikan itu mungkin kalau di kita bilangnya KBRI ya, kantor kedutaan di Republik Indonesia. Oke. Jishusei wa taishikan kara futo moraimashita. Pemegang ini dia menerima surat atau amplop dari taishikan atau kantor kedutaan. Ya, seperti itu. Yang perlu diperhatikan misal kalau si pemberinya itu orang, maka menggunakan partikel ni ya. Tapi kalau misalnya si pemberinya itu kayak kantor atau organisasi atau lembaga, maka yang dipakai bukan ni tapi kara. Ya, seperti itu minasan. Lalu yang perlu diperhatikan juga, kalau misalnya ni di sini dihubungkan dengan kata kerja yang bersifat memberikan, maka ni di sini artinya ke atau kepada atau untuk. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Tapi kalau ni di sini dihubungkan dengan kata kerja yang bersifat menerima seperti moraimas, naraimas dan karimas, maka ni di sini artinya dari. Oke. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Sayonara.